Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Ayah, ada orang lain yang datang, kata Xiao Yueli perlahan. Jangan terlalu banyak berpikir, itu pasti ada hubungannya dengan Feng Xinjiang. Di permukaan mereka tampak halus dan masuk akal, namun semakin mereka tampak mudah didekati, orang-orang yang tahu cara menundukkan kepala seringkali adalah orang yang paling gelap di dalam. Jelas Xiaoyan sudah mengetahui sekelompok orang ini dan tidak akan membiarkannya begitu saja, karena mereka sepertinya ingin meraup keuntungan darinya. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, tiba-tiba mata Xiaoyan sedikit berkedip. Kemudian dia segera menggerakkan pikirannya dan berubah menjadi sambaran guntur yang berkumpul dari langit. Kemudian guntur itu mengalir turun lurus, menggelegar satu demi satu dan memborbardir ruang di sekitarnya yang turun dari langit. Jadi bisa dikatakan metode ini sangat mencolok. Adapun alasan mengapa Xuan menggunakan kekuatan guntur, karena Xuan sengaja melepaskannya untuk menarik orang. Jadi Xiaoyan dan yang lainnya segera mundur setelah melepaskan awan guntur. Pada saat ini, Xiaoyan dan yang lainnya bersembunyi di balik kepompong. Tak lama kemudian suara angin bertiup benar-benar terdengar, dan guntur yang tampak sangat menyelukan ini ditunjukkan pada Raja Kupu-Kupu. Jika tidak, akan sulit untuk tidak menarik perhatian orang. Saat Xiao Yueli mengikuti pandangan Xiaoyan, dia melihat ada 4 sosok yang dipimpin oleh laki-laki dan tatapan mereka menyapu sekeliling. Tapi mereka tidak melihat ada sosok yang ditemukan. Pemimpin kelompok ini juga di tingkat ketiga, hanya saja saya tidak tahu berapa banyak sumber asa yang dia buka. Gumam Xiaoyan saat dia merasakan aura yang terpancar darinya, kecuali pemimpinnya. 3 lainnya semuanya adalah dewa abadi tingkat pertama. Bagaimanapun hanya ada sedikit orang yang dapat mencapai keabadian dewa tingkat ketiga. Namun jika para penguasa dari dunia lain tidak menyerbu ke Sensi satu demi satu, maka akan sulit untuk mengumpulkan begitu banyak dewa abadi yang kuat di zona misterius ini. Saat ini, kilatan cahaya guntur Xiaoyan belum berhenti dan guntur itu terus menyambar di langit. Setelah keempat orang itu muncul, pikiran Xuan bergerak lagi dan kilatan cahaya guntur segera bergerak menuju orang-orang itu dan memborbardirnya. Melihat itu, pemimpin kelompok orang itu mendengus dingin, kemudian dia mengangkat tangannya dan melambaikan jubahnya yang berlengan longgar. Hanya saja kilatan cahaya guntur yang menyapu ke arahnya tidak hancur seperti yang diharapkannya, tetapi menyelimuti tubuhnya, karena dia mengira itu guntur biasa. Dan dia juga tidak mengetahuinya bahwa ini adalah guntur surgawi, penghancur kekosongan milik Xiaoyan yang berisi aturan guntur. Tepat ketika kilatan cahaya guntur itu jatuh dengan suara gemuruh, pria itu terkejut. Hah? Ini sangat aneh, ternyata guntur itu mengandung kekuatan aturan. Pria itu menggoyangkan lengan bajunya dan berpura-pura tenang, tapi kemudian tubuhnya mulai bergerak-gerak tanpa sadar. Ketika Ye Beijing dan Xiao Yueli melihat ini, mereka tidak bisa menahan senyum. Tapi meskipun suara tawa mereka sangat pelan, tapi itu masih menarik perhatian pria itu, dan matanya langsung menatap ke arah sumber suara itu. Jadi Ye Beijing dan Xiao Yueli langsung terdiam. Untungnya, tempat mereka berada di antara tumpukan cangkang kepompong yang pecah, dan ada banyak sekali cangkang kepompong di sini. Jika pria itu tidak bisa merasakan nafas mereka, maka akan sulit mendeteksi keberadaan Xiaoyan dan yang lainnya. Pada saat ini suara angin bertiup lagi dari udara dan kelompok kedua juga telah tiba. Tapi pemimpin ketiga orang itu bukanlah Feng Xinjiang, melainkan seorang pria yang mengenakan jubah berlengan broklat dan mahkota emas di kepalanya yang pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Melihat pakaian orang ini itu langsung membuat Xiaoyan merasa familiar. Mungkinkah ketiga orang ini berasal dari alam Dewa 9 Surga? Tampaknya ada rasa bangga pada alam Dewa 9 Surga. Bahkan pakaiannya juga sangat halus, yang terlihat sangat jelas.
Tepat saat mereka muncul, kedua belah pihak langsung saling berhadapan. Dilihat dari tatapan tidak ramah dari kedua sisi, mereka sepertinya tidak mengerti maksud pihak lain. "Apakah kalian ingin mencoba merampok kami?" Pria dari 4 orang yang datang lebih dulu berkata dengan suara yang dalam. "Hah? Semua orang bergantung pada kekuatan masing-masing. Jadi bagaimana Anda bisa mengatakan sesuatu tentang merampok?" Pria berjubah broklat itu mendengus dingin dengan tatapan bangga, sehingga suasana antara kedua belah pihak tegang, dan sepertinya perkelahian akan terjadi jika tidak hati-hati. "Jika Anda mengatakan dengan baik, maka kita masing-masing akan mengandalkan kemampuan kita sendiri." Setelah mengatakan itu, pria berjubah broklat segera bergerak dan bergegas menuju bubuk beracun tanpa ada keraguan. Tapi 4 orang lainnya juga tidak terlalu peduli dan buru-buru masuk karena takut dirampok. Namun seperti yang diharapkan Xiaoyan, bubuk fosfor biru yang dipancarkan oleh Raja Kupu-Kupu menyebar lagi. Dan kedua tim yang menyerbu masuk di tempat mundur tanpa kecuali. Mereka semua dibatasi posisinya, tidak peduli bagaimana mereka bergerak maju. Mereka pada akhirnya akan kembali ke titik awal. "Ayah, sekarang adalah saat yang tepat untuk menghadapi mereka." Jelas, Xiao Yueli ingin memanfaatkan semua orang yang diserang oleh Raja Kupu-Kupu untuk melakukan serangan diam-diam saat ini. Karena itu memang kesempatan yang bagus. Tapi Xiaoyan menggelengkan kepalanya. "Membunuh mereka bukanlah tujuan kita, tapi menggunakan kekuatan mereka untuk membunuh Raja Kupu-Kupu adalah kuncinya. Karena mereka semua adalah orang kuat yang datang ke pintu, maka kita bisa memanfaatkannya. Jika tebakan saya benar, itu seharusnya bukan hanya sekelompok orang disiapkan oleh Feng Xinjiang." Sambil berbicara, Xiaoyan terus melepaskan guntur, menjadikan posisi ini tempat yang paling menarik perhatian orang di sekitarnya. Sesaat kemudian, 3 sosok terbang rendah di langit, lalu dengan hati-hati bersembunyi di dalam kepompong. Tidak jauh dari Xiaoyan, dan ketiga orang ini adalah Feng Xinjiang. Namun meskipun kepompong tempat mereka bersembunyi tidak jauh dari Xiaoyan dan yang lainnya, namun keberadaan Xiaoyan tidak ditemukan. Karena Xiaoyan menyebarkan kekuatan Liontin Giok secara diam-diam. Jadi selama kekuatan jiwa Feng Xinjiang tidak sekuat kekuatan jiwa Xiaoyan, maka dia tidak akan menyadarinya. Sial, ketiga orang itu telah menghilang. Tapi bagaimana bisa ada guntur yang muncul di sini? Feng Xinjiang bergumam, tapi semua yang dia katakan bisa terdengar di telinga Xiaoyan. Hanya Han Lingchuan dan Lin Se yang muncul di langit. Mereka harus menjadi 3 tim. Mungkinkah orang tersebut menyadarinya terlebih dahulu dan pergi atau menghindarinya? Memikirkan hal ini, Feng Xinjiang menghirup udara dingin dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Namun jaraknya masih agak jauh dan kegelapan di dalam cangkang kepompong membuatnya kesulitan untuk melihat dengan mata telanjang. Sepertinya orang ini memiliki harta rahasia yang bisa menyembunyikan auranya, sehingga kita tidak punya cara untuk mengetahuinya. Berdasarkan pemikiran cermat orang ini, jika kita tetap di sini, kita pasti akan mati. Jadi, ayo pergi dari sini. Setelah mengambil keputusan, Feng Xinjiang segera pindah untuk membawa kedua gadis itu pergi. Karena jika mereka tetap di sini, masih terlalu beresiko. Namun saat Feng Xinjiang hendak pergi, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di kejauhan yang menunjukkan bahwa tim yang dipimpin oleh Han Lingchuan dan Lin Se masing-masing melancarkan serangan terhadap Raja Kupu-Kupu. Jelas ini bukan pertama kali mereka ke sini, jadi mereka mengetahui sesuatu tentang Raja Kupu-Kupu dan telah menemukan cara untuk menghadapinya. Meski posisinya akan dibatasi, namun selama jarak serangan cukup jauh, dia tetap bisa melukai Raja Kupu-Kupu. Meskipun Raja Kupu-Kupu ini memiliki kekuatan aturan yang kuat, namun dia tidak memiliki pertahanan yang kuat, sehingga serangan kecil saja akan mengagetkannya. Sekali ketakutan, dia akan mengepakkan sayapnya dan menjauh. Segera 2 berkas cahaya biru menembus ujung terjauh dan sayap Raja Kupu-Kupu perlahan terangkat kembali. Dia akan terbang menjauh lagi. Di saat yang sama, semua sosok di langit tersebar dengan aura yang kuat.
dan bahkan mengeluarkan harta mereka sendiri yang mengandung kekuatan pertahanan yang kuat seperti lonceng emas, puncak lembah. Namun Feng Xinjiang dan Xiao Yan umumnya mengamati perkiraan jarak keruntuhan ruang angkasa sebelum pertarungan pertama mereka dengan Raja Kupu-Kupu, dan cangkang kepupu tempat mereka berada tepat di luar keruntuhan ruang tersebut. Oleh karena itu, ada kemungkinan besar bahwa ia tidak akan terpengaruh oleh kekuatan ruang yang runtuh. Tuar! Saat sayap Raja Kupu-Kupu mengepak perlahan, dia seperti kipas yang lembut. Namun dalam sekejap ruang di tempat itu langsung runtuh. Bahkan di bawah kekuatan aturan ini, lonceng dan genderang emas sama rentannya dengan kulit telur. Dan semuanya hancur, yang membuat sosok-sosok di langit semuanya berubah menjadi garis darah dan melesat mundur ke belakang. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.